Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel saya. Semoga selalu dicukupkan rezekinya ya teman-teman ya. Dan yang baru menemukan channel saya, jika menyukai video-video saya, silahkan di subscribe ya teman-teman ya. Juga tekan bel notifikasinya agar saat saya upload video baru, teman-teman itu dapat notifikasi dari video saya. Dan jangan lupa teman-teman ya, itu share ke media lain agar saya tuh semakin semangat untuk membuat video atau membagikan seputaran kisah-kisah saya sebagai TKW Taiwan ya. Ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, hari ini aku sedang beberes ini teman-teman, baju-baju saya. Ini saya berada di tingkat 3 ya, karena di bawah anaknya nenek lagi datang. Dia lagi makan-makan, lagi ngobrol-ngobrol. Jadi saya tinggal aja ke atas untuk beres-beres di atas gitu ya teman-teman ya. Kemarin udah saya sapu, tinggal ngepel. Nah hari ini rencana saya mau pel, tapi saya mau lipat-lipat baju dulu. Nah teman-teman ya, sebelum saya melakukan aktivitas saya ingin berbagi kisah teman-teman ya. Ini seperti yang kukatakan kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Jika memang teman-teman itu benar-benar ingin menjadi seorang TKW dimanapun berada, teman-teman tuh harus sebelum berangkat itu persiapkan ya belajarnya, terutama tentang bahasa. Kalau masalah yang pertama itu bahasa teman-teman ya, karena pekerjaan itu sangat mudah. Kalau menurut saya sangat gampang, akan selalu benar di mata majikan karena kita mudeng apa yang diminta majikan, dengan kita harus memang tahu bahasa seperti itu. Ibaratnya suruh ambilin selimut, suruh ganti popok, itu tahu karena kita bisa bahasa itu tadi. Akan tetapi teman-teman ya, karena kita tidak tahu bahasa, dan padahal kerjaan itu sangat mudah dan bisa kita lakukan, karena kita tidak tahu bahasa, kita tidak mudeng apa yang dikatakan majikan, itu timbulnya rasa sulit dan susah, dan majikan pasti akan marah-marah. Ini posisi majikan itu kita posisikan sebagai diri kita sendiri. Seandainya kita sebagai majikan dan kita itu punya pembantu atau punya TKW, dan kita itu ngambil TKW itu nggak murah teman-teman ya. Ambil TKW itu kalau nggak salah nih, saya lihat sendiri itu 50.000 inti cash itu teman-teman ya. Jadi kalau kita punya pembantunya itu orang mudeng, aslinya bukan goblok ya, karena tidak mudeng, jadi kayaknya kayak orang bodoh gitu ya. Aduh, keselak. Nah ini teman-teman, ada berita yang sangat menggemparkan ya. Ada seorang TKW nih yang saya temukan ini di Mbok Jegrak ya. Di situ itu baru 2 minggu itu pulang teman-teman ya. Bayangkan, dan saya dengarkan secara teliti, baru 2 minggu udah minta pulang teman-teman. Kenapa? Alasannya tidak kerasan katanya. Nah dia itu katanya itu majikannya apa ya, majikannya itu kurang sabar. Nah inilah kendalanya kalau kita menemukan majikan yang kurang sabar. Kita harus benar-benar pinter bahasa. Kita sebelum berangkat kita siapkan bahasa kita. Kayak gini, katanya dia itu dibilang, kenapa kamu ingin pulang? Nah majikan tanya seperti itu. Intinya tidak kerasan, katanya kendalanya tiputong, dia nggak paham, dan majikannya itu jadi kurang sabaran, dan dia jadi nggak kerasan, jadi minta pulang. Dan kembali lagi kan itu teman-teman ya, kembali lagi kan karena apa? Timbutang itu karena dia tidak ngerti bahasa, bisa mendengar tapi nggak ngerti. Coba kalau dia bisa bahasa. Nah teman-teman ya,
karena dia itu kalau didengar saya mendengar ceritanya, dia itu belajar cuma 14 hari. 14 hari teman-teman. Ya nggak mungkin lah dia bisa bahasa 14 hari. Sudah, maksudnya belajarnya cuma 14 hari. Yang orang pintar cerdas saja susah loh, karena bahasa Taiwan itu numpuk-numpuk. Satu kata itu artinya buahnya, yang penting depannya apa, jadi belakangnya itu artinya udah beda lagi ya. Jadi saya harap ya, ini gimana ya caranya, sebenarnya sebelum berangkat ini belajarlah, benar-benar belajar cuma 14 hari teman-teman, 5 bulan tunggu di rumah, nunggu job di rumah. Ya kalau di rumah ya nggak mungkin ya, namanya juga ibu rumah tangga mesti nggak fokus belajar. Ini sebaiknya ini pihak PT ini harus ngasih pelajaran, benar-benar harus belajar. Nah kalau udah begini teman-teman ya, gak bisa bahasa, alasan tidak bisa bahasa dan timbulnya tidak kerasan, 2 minggu pulang didenda 49 juta. Nah ini nggak niat kerja teman-teman ya. Kalau hanya mau jalan-jalan ya jalan-jalan saja lah, nggak usah ke Taiwan lah sampai didenda 49 juta. Jadi itu kalau memang benar-benar ingin menjadi seorang TKW, pergi ke luar negeri, pertama siapkan bahasa, kedua siapkan fisik dan mental, seperti itu teman-teman. Jangan baru 2 minggu udah minta pulang. Ini nggak niat mau kerja, ini hanya mau jalan-jalan saja. Coba bayangin 14 hari belajar, cuma 14 hari terus diterbangkan. Bisa dari mana? Orang yang sudah 1 tahun ibaratnya gaulnya sama orang Taiwan, tiap hari keluar masuk sama orang Taiwan, ngomong aja lu masih susah. Ini belajar cuma 14 hari, gimana mau bisa? Pastilah majikannya kesal atau kecewa. Majikan itu beli TKW itu mahal teman-teman, bener ya. Aku itu ngeliat majikan tuh bayar agensi ya, itu kan masih duduk ya, pertama masuk itu, jadi majikan langsung bayar itu 50 ribu ente, nanti belum bayar gaji kita, mahal. Makanya kalau ketemu majikan yang yang nggak sabar ya kayak gitu, namanya ya nyampar nyandung, rezekinya beda-beda seperti itu ya. Ini yang perhatian ini teman-teman semua ini harus harus intinya ya harus benar-benar belajar, siapkan mental, apapun yang terjadi harus dihadapi. Sebelum berangkat itu ya dipikirkan dulu, dipikirkan secara matang-matang. Kalau memang kita tujuannya mau benar-benar kerja ya harus belajar yang rajin, belajar bahasa yang terutama, jaga kesehatan, jaga mental, jangan gampang-gampang baper, sedikit dimarahin nangis, sedikit dimarahin udah nggak tahan, sedikit dimarahin pingin pulang kabur lah, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Sebelum berangkat itu ya benar-benar dipikirkan dulu. Semua sama teman-teman, semua sama. Saya itu ganti 3 kali ya, tapi ganti itu bukan karena saya gagal, bukan. Yang satu udah meninggal, kan udah finish, saya pengen pulang, terus gak taunya maknya minta di saya yang jaga. Oke, udah 2 tahun kan, cuma dapat 2 tahun karena waktu itu jaga anaknya 10 tahun kan, terus jadi ngabisin kontrak nih yang 2 tahun biar 12 tahun. Nah udah 12 tahun, jadi aku nambah ke emaknya 2 tahun. Kata saya gini, aku kalau mau nambah bolehlah, aku mau nambah di sini juga apa-apa. Terus tadi dia bilang gini, anak-anaknya udah pada pensiun, jadi pemasukan udah nggak ada, jadi dia ingin dijaga anaknya sendiri. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Terus majikan saya juga memperbolehkan saya ganti majikan dan ikut tanda tangan. Jadi saya jadi pindah ke sini pun tuh majikan saya masih ikut menandatangani
bahwa saya bisa kerja lagi seperti itu, teman-teman. Jadi saya tidak ada masalah. Di majikanku satu tidak ada masalah, tidak ada. Jadi saya memang udah saya niati gitu, saya udah niati. Saya itu di PT 8 bulan, teman-teman ya. Aduh, sedih banget. Jadi berangkatnya aja sudah sedih, sudah susah. Belajar tiap hari, siang malam belajar. Jadi di sini saya kata-katakin gini, gitu teman-teman ya. Gitu. Jadi ini para pemula ini kebanyakan seperti itu masalahnya, pasti kurang bahasanya kurang dan menemukan majikan yang kurang sabar. Ya kalau ketemu majikan sabar nggak sabar itu tergantung rezeki kita. Jadi kita harus persiapkan pinter bahasa tadi, persiapkan apa-apa yang perlu disiapkan. Jadi kalau kita menemukan majikan yang tidak sabar itu kita udah siap gitu teman-teman ya. Kalau zaman dulu yang penting bisa kerja, masalah bahasa belakangan. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu zamanku dulu teman-teman seperti itu. Tapi setelah aku ngalaminya, sebenarnya kerjaannya ya seperti biasa lah, ngurus orang tua, ya gimana lah ngurus orang tua, nggak berat-berat amat. Yang susah itu adalah bahasa, teman-teman, terus double, kuat mental. Sehari ini saja teman-teman, saya itu dimarahin, ini salah, itu salah, pakai masker salah, nggak pakai masker salah. Kata saya gini, aku ini setiap hari pakai masker teman-teman, tiap hari pakai masker, nggak pernah nggak pakai masker kayak di rumah sakit. Katanya, kamu sering bersin harus setiap hari pakai masker. Ya sudah, saya pakai masker. Kan sekarang saya udah sembuh ya, alhamdulillah sembuh ya. Udah ke dokter, saya tiap hari minum obat alergi ya. Udah nggak pakai masker kan. Terus masker saya buka gini ya salah. Pakai masker kayak gitu, gak usah pakai aja sekalian gitu. Aduh, lah nggak apa-apa lah saya kayak gitu. Nanti kalau waktu saya bersin tinggal nutupin, kata saya gitu. Saya dimarahin ya senyum-senyum aja gitu. Nyuci ayam salah, nyuci ikan salah. Aduh, suruh cepet-cepet nyuci, belum nyuci yang nggak bersih dimarahin. Tapi ya tetap saja saya senyum-senyum aja teman-teman ya. Jadi jangan baperan, dimarahin dikit, ya udahlah terima aja, senyum aja, ngomong aja dipuji gitu sambil senyum, udah seneng ke orangnya, nggak usah diambil hati orang bar ya sudah kok, itu aja teman-teman. Jangan sampai ya 2 minggu pulang, aduh, kalau mau jalan-jalan ya itu malah pusing aku ngeliatnya, aduh kasihan, sayang loh 49 juta teman-teman hanya untuk naik pesawat sampai Taiwan 2 minggu balik lagi, bayangin kan sayang uangnya ya. Tapi kalau orang kaya ya nggak apa-apa. Tapi masa iya orang kaya mau ke Taiwan? Coba aja pikirkan oke teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman semua. Kalau ingin berangkat menjadi TKW harus persiapkan apa-apa yang perlu disiapkan ya, terutama yang nomor 1 itu adalah bahasa dan mentalnya mental baja. Jangan melihat teman-teman yang ada di TikTok, Facebook cantik-cantik, happy sebenarnya semua sama aja, cuma itu adalah suatu hiburan untuk menghibur diri kita gitu. Saya juga iya tiktokan, pasang foto diedit cantik, happy lagu-lagu goyang-goyang, itu menghibur diri teman-teman. Itu cuma menghibur diri. Memang Taiwan tak seindah foto profil. Kenyataannya ya gitu, ini aja belum selesai gitu. Ini udah jam 2.30. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.